Seringkali kita melihat orang yang sudah memasuki usia senja, wajahnya tampak murung, sorot matanya redup, dan hari-harinya dipenuhi keluhan. Padahal, secara fisik mereka cukup sehat, anak-anak sudah mapan, dan tidak ada masalah ekonomi yang berarti. Mengapa ini terjadi? Mengapa ada orang tua yang semakin tua semakin bahagia, bercahaya dan tenang, sementara ada yang semakin tua justru semakin gelisah dan menderita? Jawabannya bukan terletak pada seberapa banyak uang pensiun yang Anda miliki atau seberapa mahal obat yang Anda minum. Jawabannya ada di dalam hati dan pikiran Anda sendiri. Maaf jika saya harus berkata jujur, tetapi banyak lansia yang tanpa sadar memenjarakan dirinya sendiri dalam kesedihan. Bukan karena anak cucu yang tidak berbakti, bukan karena dunia yang kejam, tapi karena perangkap batin yang mereka ciptakan sendiri dan mereka pelihara bertahun-tahun. Ini adalah racun yang tidak terlihat, namun dampaknya jauh lebih mematikan daripada penyakit fisik. Racun ini merenggut kedamaian, membuat tidur tidak nyenyak, dan membuat sisa usia yang seharusnya menjadi masa keemasan justru menjadi masa penyiksaan. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengajak Anda merenung. Saya akan membongkar 5 perangkap batin yang paling sering menjebak orang di usia 60 tahun ke atas. Dengarkan dengan hati terbuka, karena jika Anda ingin menutup mata nanti dengan senyuman dan hati yang plong, Anda harus berani melepaskan 5 hal ini sekarang juga. Perangkap batin pertama yang paling sering membuat masa tua menjadi suram adalah terjebak dalam nostalgia kejayaan masa lalu. Banyak orang tua yang tidak bisa move on dari siapa mereka dulu. Mungkin dulu Anda adalah pejabat yang dihormati, pengusaha yang punya banyak anak buah, atau sosok yang paling didengar di keluarga besar. Lalu ketika pensiun, ketika tenaga mulai berkurang, dan ketika jabatan itu hilang, Anda merasa kehilangan identitas. Anda terus membandingkan, dulu saya begini, dulu saya begitu, dengan kondisi sekarang. Akibatnya, Anda menjadi orang tua yang cerewet, gila hormat, dan mudah tersinggung jika tidak diperlakukan seperti raja. Sadari ini Bapak dan Ibu, hidup itu ada musimnya. Musim menanam sudah lewat, musim bekerja keras sudah lewat, sekarang adalah musim menikmati ketenangan. Terus-menerus menuntut penghormatan yang sama seperti saat Anda masih gagah perkasa, hanya akan membuat Anda kecewa. Orang yang bahagia di masa tua adalah orang yang ikhlas melepaskan atribut dunianya. Anda bukan lagi Bapak Direktur atau Ibu Ketua, Anda adalah hamba Tuhan yang sedang berjalan pulang. Lepaskan jubah kebesaran itu. Hiduplah sebagai manusia biasa, yang ramah, yang mudah senyum, dan tidak gila hormat. Justru dengan kerendahan hati itulah, orang-orang muda akan datang mencium tangan Anda dengan tulus, bukan karena takut, tapi karena segan pada kebijaksanaan Anda. Perangkap kedua yang diam-diam menggerogoti kebahagiaan lansia adalah mentalitas ini. Menganggap anak sebagai investasi yang harus balik modal. Ini adalah sumber kekecewaan terbesar para orang tua. Banyak yang berpikir, saya sudah besarkan mereka susah payah. Saya korbankan segalanya, sekarang giliran mereka membahagiakan saya. Sepintas ini wajar. Tapi jika ini dijadikan tuntutan dalam hati, Anda sedang menyiapkan diri untuk sakit hati. Anak-anak Anda punya kehidupan sendiri, punya masalah sendiri, punya beban zaman yang mungkin jauh lebih berat dari zaman kita dulu. Ketika Anda menaruh kebahagiaan Anda pada seberapa sering anak menelpon, atau seberapa banyak uang yang mereka kirim, Anda menyerahkan kunci kebahagiaan Anda pada orang lain. Jika mereka lupa menelpon, Anda merajuk. Jika mereka jarang berkunjung, Anda merasa dicampakkan. Ubahlah pola pikir ini. Anda membesarkan anak karena itu tugas mulia dari Tuhan, bukan transaksi dagang. Jika mereka berbakti, itu bonus, itu anugerah. Jika mereka sibuk, doakan mereka. Jadilah orang tua yang mandiri secara mental. Berkatalah pada diri sendiri, kebahagiaanku adalah tanggung jawabku, bukan beban di pundak anak-anakku. Dengan begitu, setiap perhatian kecil yang anak berikan akan terasa sebagai hadiah yang indah, bukan sebagai kewajiban yang kurang lunas.
hubungan Anda dengan anak justru akan jadi lebih manis tanpa tekanan. Perangkap ketiga yang membuat jiwa menjadi kerdil di usia senja adalah kebiasaan membandingkan nasib dengan orang lain. Lihat tuh Pak Budi, umurnya sama dengan saya, tapi masih bisa keliling dunia. Atau, Bu Siti enak ya, menantunya kaya raya, tidak seperti menantuku. Stop. Berenjilah melihat rumput tetangga. Di usia ini, membandingkan diri adalah resep paling cepat untuk menjadi tidak bersyukur. Setiap orang punya ujiannya masing-masing yang tidak Anda lihat. Mungkin teman Anda kaya, tapi kesepian. Mungkin tetangga Anda terlihat sehat, tapi menyimpan masalah keluarga yang berat. Fokuslah pada apa yang masih tersisa di tangan Anda. Tuhan memberikan jalan hidup yang unik untuk Anda. Iri hati di usia tua itu tidak pantas. Itu hanya akan membuat darah tinggi naik dan hati menjadi keruh. Gantilah kalimat perbandingan itu dengan kalimat syukur. Alhamdulillah, meski saya tidak kaya raya, saya masih bisa makan enak. Meski kaki saya sakit, saya masih punya mata untuk membaca kitab suci. Syukur adalah magnet kebahagiaan. Semakin Anda bersyukur, semakin nikmat sisa usia Anda. Jangan habiskan waktu berharga ini untuk mengintip kenikmatan orang lain. Perangkap keempat adalah musuh yang sangat halus, yaitu menyimpan dendam dan penyesalan masa lalu. Banyak orang tua membawa sampah emosi puluhan tahun sampai ke masa tuanya. Sakit hati pada pasangan, marah pada saudara, atau menyesali kegagalan di masa muda. Dengarkan baik-baik. Membawa dendam di usia 60 tahun ke atas itu seperti meminum racun, tapi berharap orang lain yang mati. Hati Anda sudah tua, jantung Anda sudah lelah, jangan bebani lagi dengan kebencian. Maafkanlah. Bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena Anda pantas tenang. Apa gunanya mengingat kesalahan orang yang mungkin sudah lupa atau bahkan sudah meninggal? Bersihkan hati Anda. Berdamailah dengan masa lalu. Katakan pada diri sendiri, semua yang terjadi di masa lalu adalah pelajaran yang membentukku hari ini. Aku melepaskannya. Aku mengampuninya. Lansia yang pendendam, wajahnya keras dan tidak enak dipandang. Tapi lansia pemaaf, wajahnya teduh dan menyejukkan. Pilihlah untuk menjadi teduh. Itu adalah persiapan terbaik untuk menghadap Sang Pencipta. Perangkap kelima dan ini sering diabaikan adalah kehilangan rasa ingin tahu dan berhenti bergaul. Banyak yang berpikir, sudah tua, di rumah saja, malas ketemu orang. Lalu perlahan-lahan menarik diri dari lingkungan. Ini berbahaya. Kesepian adalah pembunuh senyap. Otak manusia itu seperti otot. Kalau tidak dipakai, dia akan layu. Pikun seringkali datang lebih cepat pada mereka yang menutup diri. Jangan mengurung diri. Keluarlah, sapa tetangga, ikut pengajian, ikut senam lansia, atau sekadar duduk mengobrol di teras masjid atau gereja. Manusia adalah makhluk sosial sampai akhir hayatnya. Jangan merasa minder karena fisik berubah. Teman-teman sebayanya Anda pun mengalami hal yang sama. Tertawalah bersama mereka. Milikilah hobi baru, entah itu berkebun, memelihara burung, atau belajar resep baru. Rasa ingin tahu membuat jiwa tetap muda. Selama Anda masih mau menyapa dunia, dunia akan menyapa Anda kembali dengan hangat. Sahabat-sahabatku yang saya muliakan, usia tua adalah garis finish yang sudah terlihat di depan mata. Jangan sampai kita mencapai garis itu dengan langkah yang tertatih karena beban hati yang berat. Anda berhak bahagia. Anda berhak menikmati matahari sore dengan senyum mengembang. Jangan biarkan sisa waktu ini habis untuk mengeluh, menuntut, atau menyesali nasib. Itu bukan cara menutup buku kehidupan yang elegan. Jadilah orang tua yang kehadirannya dirindukan, bukan yang kepergiannya disyukuri. Jadilah sumber ketenangan bagi cucu-cucu Anda. Mulai hari ini, berjanjilah pada diri sendiri. Saya akan membuang semua sampah batin ini. Saya akan menerima masa tua saya dengan gagah. Saya akan menjadi orang tua yang paling banyak tersenyum, paling banyak bersyukur, dan paling ringan memaafkan. Jika Anda melakukan ini, percayalah, sisa usia Anda tidak hanya akan terasa lebih panjang, tapi juga akan menjadi masa-masa terindah yang pernah Anda miliki.
Jiwa yang bahagia adalah obat yang paling mujarab, dan hati yang damai adalah surga yang bisa Anda nikmati sebelum surga yang sesungguhnya. Selamat menikmati masa keemasan Anda. Anda berharga dan Anda dicintai.